Olahan makanan berasal dari unggas memang beraneka ragam. Bahkan, bebek maupun ayam bisa dibilang menjadi salah satu makanan primadona warga negara Indonesia. Teknik memasaknya pun beraneka ragam, bisa dibakar, digoreng, ataupun dengan cara-cara yang lainnya sehingga menimbulkan cita rasa yang menggugah selera. Dan walaupun di bisnis makanan bebek maupun ayam sudah banyak sekali, namun pemuda asal Lamongan, Jawa Timur tidak gentar untuk membuka bisnis ini. Bahkan yang menarik, ia tidak hanya menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga ratusan juta rupiah, ia juga bertujuan sosial, yaitu untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Di setiap kesulitan, pasti ada kesempatan. Prinsip inilah yang digunakan Dimas Tunggul Panuju dalam mengembangkan usahanya. Kesulitan ekonomi yang ia alami mendorongnya untuk putar otak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimas merintis usaha ayam bakar Ngimbang Lamongan dan bebek goreng Rahminten sejak tahun 2004. Berpusat di Surabaya, Jawa Timur, bisnis yang ia buka dengan susah payah ini sekarang beromset ratusan juta rupiah per bulan. Menurut lulusan Sarjana Teknologi Hasil Pertanian ini, bisnis kuliner tidak akan pernah mati. Awalnya gimana sih Anda bisa membuka ayam bakar Ngimbang sama bebek Rahminten? Ketika itu nggak kepikiran gitu jadi karyawan? Dulu saya dihadapkan pada beberapa pilihan, antara lain saya kan nggak bisa kuliah karena keterbatasan biaya, adik saya juga banyak. Saya harus nekat untuk kuliah ke Malang waktu itu. Nah, dengan konsekuensi saya harus mencari pekerjaan atau mencari sambilan supaya bisa menghidupi biaya kebutuhan untuk kuliah saya ke sana. Waktu itu saya memutuskan untuk jualan ayam bakar, jualan lalapan dan lain-lain. Karena itu yang saya bisa, yang lain saya nggak bisa. Dimas memang tumbuh dari keluarga sederhana. Orang tuanya yang bekerja sebagai penjual nasi di sebuah pesantren di Lamongan saat itu hanya berpenghasilan sekitar 700 sampai 900 ribu rupiah per bulan. Agar bisa tetap kuliah, dari menjadi tukang ojek sampai pelayan rumah makan dilakoni Dimas yang memiliki 3 adik itu. Penghasilan 20 sampai 25 ribu per hari itu ia cukupkan untuk makan saat kuliah. Untung ia pintar, sehingga mendapat beasiswa 700 ribu rupiah per semester. Belakangan malah mendapat beasiswa 6 juta rupiah sebagai mahasiswa yang merintis wirausaha. Dimas itu semenjak kuliah memang dia mencari tambahan sendiri untuk beban kuliahnya. Karena beban yang dari orang tua itu sangat minim. Sampai suatu saat pernah pulang ke Lamongan tuh hanya disangoni 50 ribu. Saya tuh nangis sampai 50 ribu itu kan untuk PP tok pulang pergi. Tapi untungnya dia tuh besar hatinya. Sudahlah Bu, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Yang penting besok ada, cepat-cepat saya dikirim gitu loh. Sehingga dengan perjuangan yang kayak gitu itu mungkin terus akhirnya dia tergugah. Akhirnya mencari usaha sendiri. Pada 2004, ia melihat peluang di kampus. Ia menawarkan jasa catering dengan menu ayam Ngimbang Lamongan untuk kegiatan kampus. Agar laku, ia menjual dengan harga sangat miring, Rp2.500 untuk ayam dan Rp3.800 untuk paket nasi ayam. Untuk modal catering, ia mendapat pinjaman dari 5 teman kuliah yang digunakan membeli alat-alat dan bahan baku. Meski orang tua membuat usaha makanan, namun Dimas sama sekali tidak bisa memasak. Ia memanfaatkan laboratorium teknologi pangan di kampus untuk menguji resep. Tahun itu pula, ia mulai memberanikan diri membuka gerobak ayam dan bebek Rahminten. Nah, tahun 2004 itu saya membuka pertama kali ayam bakar Ngimbang dalam bentuk catering waktu itu. Terus buka rombong-rombong gerobak kecil-kecil seperti itu. Akhirnya ya sampai sekarang berkembang.
Ketika itu dengan modalnya berapa? Modal waktu itu hanya ya patungan plus aset waktu itu hanya 4.500.000 waktu itu. Itu sudah banyak waktu itu. 4.500.000 plus peralatan dan lain-lain. Gerobak ayam dan bebek ini awalnya dibuka di sekitar kampus Universitas Brawijaya. Kemudian di sekitar Gajayana, Matahari, dan Jalan Bogor. Tapi di Malang bebek rupanya kurang diminati. Jadi pada 2005 ia mulai menjual bebek di Surabaya di depan pusat grosir Surabaya. Karena masih kuliah, untuk menjaga gerobaknya ia menggaji teman-teman atau warga di dekat lokasi. Sehari mereka dibayar 25.000 dari pagi sampai malam. Usaha yang mulai lancar ini sempat terganggu flu burung pada 2007 dan 2008. Omset pun turun hingga 60%. Sudah 13 tahun ya ayam bakar dan bebek Raminten ini. Nah, selama 13 tahun ini kapan titik jatuh Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Tahun 2007 itu memang saat-saat sangat sulit waktu itu bagi saya. Karena apa? Waktu itu kan beredar isu flu burung dan lain-lain. Nah, itu sangat mempengaruhi omset saya. Karena orang kan jadi ragu untuk beli ayam. Nah, waktu itu, waduh, bagaimana caranya saya supaya mendapatkan omset seperti itu, yang stabil dan lain-lain. Akhirnya waktu itu saya jualan ganti ikan. Tetap jualan ayam bakar, cuma ada menu-menu seperti ikan bakar, kemudian ikan goreng dan lain-lain, tahu tempe. Nah, itu yang memang untuk istilahnya menopang usaha saya supaya tetap stabil. Usaha ini membuat kuliah terganggu dan lulus dengan nilai pas-pasan. Selesai kuliah pada 2010, ia juga membuka warung ayam bakar Nyimbang di Lamongan. Bisnis di Lamongan ini sangat berat di masa awal. Bahkan selama 1 tahun, perharinya hanya ada 1 atau 2 orang yang datang. Namun berkat kegigihan dan kesabaran, Dimas kini telah menuai hasil yang fantastis. Kalau sampai dengan saat ini omsetnya udah sampai berapa? Gini, jadi untuk kapasitas per hari itu bisa sampai ya berapa ya? 1.500 bisa lah satu hari untuk dadaan, kecuali ada pesanan khusus. Nah, untuk rata-rata penjualan per hari untuk cateringnya itu 500. Jadi 500 kotak per hari untuk cateringnya rata-rata. Ya tinggal ngalikan lagi saja 15.000 kali 500. Paling banyak penjualan per harinya berapa? Kapasitas dadaan itu bisa sampai 1.400, 1.500 itu bisa. Tanpa tanpa melalui pesanan khusus. Tapi kalau lebih dari itu harus pesan dulu. Itu yang namanya pesan khusus. Tapi kalau dadaan kapasitas kita bisa sampai 500 sampai 1.500. Paling banyak sehari kita pernah 6.000 pernah. 14.000 juga pernah. Kalau acara-acara seperti ada fun bike segala macam, nah itu bisa sampai 1.500, 1.600 seperti itu. Raminten rasanya lebih enak, Mbak. Bebeknya rasanya lebih nendang, empuk, terus gurih. Jadi begitu kita makan, kita rasanya lebih terasa. Pelanggan ayam bakar Nyimbang tidak hanya dari Lamongan, namun banyak dari luar kota. Mereka datang atau singgah untuk menikmati ayam bakar Nyimbang khas Lamongan. Dari Tuban sebenarnya di sini tuh proyek ya Mbak ya. Terus sering lewat jalan sini, rame banget. Terus belum pernah coba sebenarnya, baru pertama kali ini sama ibu juga. Kalau rasanya itu dagingnya empuk. Yang beda itu sambalnya. Yang sambal hijau itu enak. Harus coba ke sini. Yang paling favorit nih apa? Apa Paling ya? favoritnya Mbak makanan di sini? Ini ayam bakar yang kampung ya.
Kenapa? Ya enak soalnya empuk tadi. Sambalnya Mbak yang bikin lagi, sambal hijaunya. Ayam bakar Ngimbang ini hanya dibuka di Lamongan. Ia ingin menjadikan ayam bakar Ngimbang menjadi makanan khas kota di Jawa Timur ini. Namun untuk bebek goreng Rahminten kini sudah memiliki 33 cabang di berbagai daerah. Tidak hanya di kota-kota Pulau Jawa seperti Jakarta, Bogor, atau Semarang. Namun juga Malinau dan Tarakan di Kalimantan Utara. Dari jumlah itu sebanyak 11 cabang milik sendiri dan 22 lain kemitraan. Para mitra ini membeli merek dagang dan bahan baku dari Dimas. Semua bebek Rahminten berbentuk gerobak. Semua bahan baku diolah di Kampung Gundi, Surabaya. Dari sini, bahan ini dikirim ke seluruh cabang, termasuk Tarakan di Kalimantan. Mas, kalau Rahminten ini juga konsepnya gerobak gini ya? Kenapa Ya. nih? Ya namanya juga awal mula membuka usaha Mas, Mbak, apalagi mahasiswa. Pertama pasti kita terkendala masalah modal. Ya, kita mulai dari nol, kita nggak punya dana, kita ngumpulkan seadanya. Kalau kita cukup untuk membuat rombong ya rombong dulu. Jadi harus melalui tahap seperti ini. Tapi kalau dengan seiring perkembangan bisnisnya sekarang gimana? Dengan konsep gerobak ini, keuntungannya seperti apa, Mas? Ya alhamdulillah rame. Jadi walaupun rombong, kalau rombongnya totalnya 100 gitu kan untungnya juga banyak, Pak. Kalau sistem promosinya gimana? Lewat tradisional atau seperti apa? Sosial media gimana, Mas? Kalau sosial media saya nggak terlalu. Jadi kita langsung saja ke pusat-pusat keramaian, misalnya pusat perekonomian di Surabaya, di PGS, Pasar Turi. Itu kan orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia untuk pulaan, untuk jualan dan lain-lain. Nah, itu kesempatan kita untuk mengenalkan bebek goreng asli Surabaya. Dimas menjanjikan satu gerobak bebek Rahminten bisa balik modal dalam 3 hingga 6 bulan. Kini dalam satu hari minimal produksinya adalah 900 potong yang dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp25.000 rupiah. Tapi ngomongin soal omset juga nih, Mas. Yang bakar Ngimbang sama bebek Rahminten. Ini seberapa banyak sih? Yang dominan yang mana nih? Kalau dominan relatif ya, tergantung permintaan. Nah, kalau ayam bakar Ngimbang itu memang lebih banyak terfokus kepada pesanan. Jadi pesanan untuk acara-acara seminar, rapat dan lain-lain. Kalau bebek goreng itu kita menyediakan kita membuka menyuplai bahan baku kepada restoran-restoran yang membutuhkan. Jadi misalnya dari Jakarta ada restoran yang memang butuh bahan baku bebek, itu bisa kita suplai dengan harga yang memang relatif terjangkau seperti itu. Berapa banyak nih, Mas, untuk omsetnya? Oke, kita hitung aja misalnya per hari nih. Kalau per hari katakanlah untuk mencukupi semua itu kita butuh 900 potong Bebek. untuk semua cabang yang ada. Nah, kalau harganya katakanlah 10.000, berarti 10.000 kali 900. itu tadi. Ya, begitulah. Satu hari. Satu Lalu untuk bebek ayamnya, ayam bakar Ngimbang nih? Kalau ayam Satu bakar hari. Ngimbang itu kan semi catering ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada pesanan katakanlah 500 box gitu ya, 500 kotak, itu harganya di sana lebih mahal daripada sini. Jadi di sana itu harganya 19.000. Untuk ayam kampung 15.000 untuk ayam broiler atau ayam potong. Nah, itu tinggal ngalikan saja 500 kali 15.000. Paling banyak sehari bisa sampai berapa nih, Mas? Kapasitas per hari 1.500 untuk dadaan dan lain-lain. Kalau lebih dari itu bisa lewat pesanan khusus. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, selama ini yang paling banyak sampai berapa pesanan? Yang terbanyak ada pernah 6.000, pernah 3.000, pernah Satu hari ya? satu hari. Dengan prinsip bisnis kuliner tak pernah redup, Dimas yakin akan terus melakukan pengembangan bisnis. Belajar untuk lebih baik dalam bisnis tidak hanya didapat dari sosok terkenal. Kompetitor bagi Dimas bukanlah sosok musuh, namun dianggap sebagai rekan yang bisa dijadikan model pembelajaran dan mitra kerja. Kalau untuk yang ayam bakar sendiri kita sudah siapkan lahan, jadi nanti rencananya kita mau buka semacam restoran atau wisata kuliner yang dimana nuansa yang pertama khas Kabupaten Lamongan banget, kemudian berada di pedesaan yang sejuk dengan adanya taman, kemudian tambak untuk wisata keluarga, kolam pemancingan dan lain-lain. Kalau untuk bebek goreng Rahminten sendiri
ada beberapa rencana sih memang seperti itu. Contohnya kita akan membuka istilahnya membuka kemitraan, tapi kita fokuskan untuk restoran yang skala menengah ke atas. Kalau untuk rombong dan lain-lain untuk sementara kita tutup dulu karena permintaannya terlalu banyak. Jadi kita seleksi, kita fokus yang gede-gede dulu kita kerjakan. Kemudian dengan sistem pengiriman ekspedisi yang sangat berkembang di Indonesia itu mendukung untuk pengiriman bahan baku. Jadi kalau misalnya ada restoran yang memang membutuhkan bahan baku dari kita, itu bisa kita kita siapkan, kita suplai. Jadi kalau mereka cocok dengan harga kita, bahan baku kita sesuai dengan kualitas yang mereka inginkan, ya kita bisa kirim. Dimas juga terjun langsung untuk menjaga cita rasa makanan, seperti bumbu ijo yang merupakan ciri khas bebek goreng Rahminton. Rahminton rasanya lebih enak, Mbak. Bebeknya rasanya lebih nendang, empuk, terus gurih. Jadi kayaknya bebeknya itu udah dibumbuin duluan. Jadi begitu kita makan, kita rasanya lebih terasa gitu. Terus apalagi sambelnya ya. Sambelnya yang hijau-hijau, saya nggak tahu itu bahannya dari apa. Tapi begitu dimakan, itu rasanya beda dengan yang lain lah. Yang jelas itu nendang sekali gitu. Pas antara bebeknya itu sama bebek sama bumbunya itu. Sedang untuk menggenjot popularitas, ia memasang slogan sebagai bebek goreng terenak di Indonesia. Nama Rahminton pun berarti murah dan tentu enak. Nah Mas, ini kalau saya lihat di bebek goreng Rahminton ini ada klaimnya Mas nih, atau gimana nih? Oh, iya. Bebek goreng terenak se-Indonesia. Kata-kata bebek goreng terenak se-Indonesia itu sebenarnya bukan kita menyombongkan diri, enggak. Jadi selama ini kita selalu istilahnya bersikap terbuka. Jadi kita menerima saran, masukan apa segala macam untuk menciptakan bebek goreng yang bagaimana terenak menurut konsumen. Jadi kita selalu berubah-ubah rasanya, tapi dalam hal yang positif. Kita selalu berinovasi agar rasanya itu menjadi bagaimana caranya menjadi bebek goreng yang paling enak di Indonesia. Walaupun belum. Jadi kita terus berusaha seperti itu. Jadi selalu studi banding. Iya, itu merupakan motivasi kami untuk selalu berinovasi. Oke, kalau gitu saya langsung aja cobain. Katanya Mas, bebek goreng terenak se-Indonesia. Bebek Rahminton ya. Oke. Bisnis itu sedikit makan, sedikit tidur, dan hemat. Jadi hidup biasa kan hidup pas-pasan. Itu yang paling mudah untuk kita lakukan. Tanggung jawab sosial dalam bisnis selalu dipegang teguh oleh Dimas. Selain menjalankan bisnisnya, ia juga sibuk memberikan pelatihan kewirausahaan. Bahkan anak didiknya yang kini di bangku sekolah menengah atas sudah memiliki produk yang siap dipasarkan. Yang saya dapatkan dari Mas Dimas itu adalah ilmunya. Mas Dimas itu kayak ngajari saya gimana sih caranya kamu tuh bisa menjadi seorang entrepreneur muda dengan tips dan trik. Kayak misalnya Mas Dimas itu ngasih materinya tuh kayak serupa kayak misalnya bagaimana kamu bisa memasarkan produkmu, habis itu bagaimana kamu bisa menghitung analisa finansial dari produkmu, kayak gitu-gitu materi untuk bagaimana sih kamu bisa menjadi seorang entrepreneur muda gitu Kak. Dukungan keluarga merupakan hal penting bagi Dimas untuk tetap kuat menjalankan bisnis. Ibunya menjadi inspirasi menjalankan bisnis kuliner, sebab sang ibu pernah berjualan makanan dan kue dalam skala kecil. Sedang logo Rahminton pun mengambil wajah adiknya. Waktu itu sebenarnya spontan aja sih Mbak kayaknya ya. Soalnya Mas Dimas bilangnya
ini aja yuk, tolong po ini bikin mau bikin logo, mau nggak? Soalnya cuman ini aja kok, buat wajahnya aja yang dipakai kayak gitu kan Mbak. Ya udah waktu itu, aduh kayak apa, ya udahlah seadanya, cuman senyum aja ya alhamdulillah sih udah. Jadi sampai sekarang pun juga masih dipakai, kayak gitu aja sih Mbak. Gimana jadi ikonnya di BB Badminton? Kalau jadi ikonnya sih, cuman kadang pas lewat aja, loh itu wajahku gitu aja sih paling ya. Ada senangnya juga sih, cuman kadang kok jelek, kok apa kadang kayak gitu aja sih. Cuman ya alhamdulillah masih dipakai logo sampai sekarang. Ia juga sangat memperhatikan karyawan. Menurut Dimas, karyawan merupakan aset penting sebuah bisnis sehingga harus diperhatikan kesejahteraannya. Tidak hanya sekedar menggaji, namun ia juga kerap mendorong para karyawan untuk maju. Kalau sekarang ini karyawan sudah ada berapa? Dan apakah ada kriteria khusus untuk memilih karyawan? Kalau untuk cabang ayam bakar Ngimbang sendiri yang ada di sini itu saya punya berapa ya? Ada 9 karyawan yang aktif. Terus ada yang karyawan yang tidak tetap, itu juga ada. Untuk kriteria sendiri saya benar-benar memilih dari masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Jadi mulai ada janda seperti itu yang tidak memiliki suami atau mereka membutuhkan pekerjaan, sedangkan mereka harus menghidupi putranya. Nah itu yang saya utamakan, orang-orang berkebutuhan seperti itu. Nggak takut gitu karena mereka banyak permasalahan dan akhirnya berpengaruh kepada pekerjaan atau produksi. Dengan adanya usaha ayam bakar Ngimbang sendiri itu merupakan sebuah problem solving di mana mereka itu datang ke sini dengan berbagai macam permasalahan. Tapi ketika mereka bisa bersosialisasi di sini, kemudian saya memberikan beberapa arahan-arahan. Akhirnya secara perlahan-lahan permasalahan yang ada di rumahnya masing-masing itu malah selesai karena memang adanya kestabilan pemasukan dan lain-lain. Salah satu karyawan Dimas adalah Suparmi. Wanita asal Lamongan ini sudah 5 tahun bekerja menjadi juru masak di Ayam Bakar Ngimbang. Ketika bergabung, ia adalah seorang janda yang memiliki 2 anak. Merasa kasihan gitu kan, Mas Dimas sama janda-janda itu. Jadi diberikan pekerjaan di sini, suruh kerja di sini saja gitu. Ya akhirnya kerja sampai sekarang ini. Juragan juga nggak terlalu mengekang kita gitu. Ya enjoy saja, seneng gitu kerja di sini. Karyawan lain pun menyatakan hal serupa. Mereka menyatakan mereka merasa sebagai sebuah keluarga. Kalau yang saya rasakan tuh di sini nyaman, enak, gak ada ya rasa yang kasar-kasar tuh gak ada. Di sini tuh dianggap keluarga semuanya. Harapan saya depannya sih mau buka sendiri, tapi daerah Madura, buka cabang sendiri ya, sama nama itu Rahminton juga. Berkat kerja kerasnya, Dimas telah meraih berbagai penghargaan kewirausahaan, seperti pemenang pertama Wirausahawan Muda Mandiri 2009 dan runner-up Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011 oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bisnis itu sedikit makan, sedikit tidur, dan hemat. Jadi hidup biasa kan hidup pas-pasan. Itu yang paling mudah untuk kita lakukan. Jadi sedikit tidur itu memperbanyak waktu kita. Jadi aktivitas kita dengan keluarga, dengan customer, dengan karyawan, dengan bisnis itu semakin panjang. Kemudian sedikit makan itu akan meringankan tubuh kita untuk bergerak. Dan biasakan hidup pas-pasan. Jadi di dompet itu biasakan untuk tidak menaruh uang yang banyak, dalam jumlah banyak. Dengan cara hidup itulah, Dimas meyakini dapat hidup lebih produktif dan tidak konsumtif, sehingga berdampak pada perkembangan bisnisnya yang terus melejit.